Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Kisah kali ini adalah kelanjutan dari kisah sebelumnya di part 1. Pak Yadi yang sedang tirakat di bawah pohon menghadap pada sebuah batu mirip batu nisan itu merasakan suasana yang berbeda dari 6 malam sebelumnya. Saat itu suasana malam gelap gulita, bahkan tak ada kelip bintang di langit yang biasa mengintip dari balik awan. Saking gelapnya, ia pun tak mampu melihat jari jemari tangannya sendiri. Beberapa kali ia merasakan hawa yang sangat dingin menerpa tengkuknya. Suara-suara binatang malam riuh memperdengarkan suaranya. Ditambah lagi, angin sepoi-sepoi malam itu menerpa ranting dan daun pohon, membentuk irama-irama mistis yang sangat menyeramkan. Di tengah kegelapan malam itu, Pak Yadi berusaha untuk tak bergeming dari tempat duduknya, karena hal itu telah terbiasa ia lakukan sejak lama. Bahkan ia tak lagi menghiraukan kakinya yang kesemutan. Tiba-tiba terdengar dari kejauhan seperti ada suara langkah kaki berat yang mendekat ke arahnya. Suara langkah kaki itu semakin mendekat, lalu terlihat seperti ada sepasang bulan sabit yang memancarkan cahaya kuning kemerahan. Dan dari cahaya itulah Pak Yadi melihat dengan jelas sesosok makhluk hitam tinggi besar berjalan ke arahnya. Ternyata suara-suara tadi berasal dari langkah kaki sosok makhluk tersebut. Sangat menyeramkan ya teman-teman. 10 tahun berada di alam jin bersama ibu angkatnya, Pak Yadi belum pernah sekalipun melihat hal-hal yang membuatnya takut. Namun saat itu, ketika didatangi sosok yang menyeramkan, tubuhnya pun mulai gemetaran. Walaupun ia memiliki kemampuan yang luar biasa, Pak Yadi tetaplah seorang manusia yang masih memiliki rasa takut. Ia merasa khawatir sosok makhluk tersebut akan mencelakakan dirinya. Di tengah kekhawatiran yang mendera dirinya, saat itu ia baru teringat pesan dari sosok kakek yang mendatangi kamarnya tempo hari, jika ia tak usah takut menghadapi hal apapun di tempat tersebut. Sebab yang datang itu adalah para pesuruh dari sosok kakek yang merupakan pemimpin bangsa gaib di lokasi bukit tersebut. Entahlah benar atau tidaknya cerita ini, wallahu a'lam. Masih menurut perkataan sosok kakek yang mendatangi Pak Yadi, jika akan ada yang akan mengantar dan memberikan sesuatu pada Pak Yadi. Dan saat itu makhluk itu telah berada di hadapannya. Suara langkah kaki tepat berhenti di hadapan Pak Yadi. Seketika cahaya kuning kemerahan menerangi area tersebut. Lalu terdengar suara geraman yang menakutkan dari sosok makhluk tersebut. Dengan tubuh gemetar bersimbah keringat, Pak Yadi mencoba mendongak ke atas dan jek, hampir saja jantungnya copot. Cahaya kuning kemerahan itu ternyata berasal dari sepasang mata makhluk yang terus menatap tajam ke arahnya. Baru kali ini Pak Yadi merasakan ketakutan yang teramat sangat. Seumur-umur ia sering berinteraksi dengan makhluk gaib. Baru kali ini ia didatangi oleh sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Tiba-tiba
Ada sepasang tangan besar yang mengulur memanjang dari atas kepalanya. Terlihat dalam genggaman tangannya sebuah benda sepanjang 2 jengkal. Tangan besar itu bergerak-gerak memberi isyarat pada Pak Yadi agar mengambil benda tersebut. Dengan tangan gemetar, Pak Yadi mengambil benda tersebut. Panas batinnya. Ya, benda itu terasa panas dalam genggaman Pak Yadi. Namun tak berapa lama benda itu berangsur-angsur dingin. Setelah benda tersebut diterima Pak Yadi, sosok makhluk menyeramkan itu membalikan badan dan berjalan menjauh dengan suara kakinya yang berat. Dan tak lama, sosok makhluk itu pun menghilang ditelan kegelapan malam. Kembali kegelapan menyelimuti tempat di mana Pak Yadi berada. Ia berniat menyudahi tirakatnya karena benda yang dijanjikan oleh sosok kakek itu telah ia dapatkan. Namun terdengar suara yang sangat familiar, yaitu suara terkekeh-kekeh sosok kakek yang biasa datang ke kamarnya. Dan tiba-tiba saja sosok kakek itu telah hadir di hadapan Pak Yadi. Lalu sang kakek memberikan petuah-petuah yang harus dijalankan oleh Pak Yadi. Setelah itu sosok kakek tersebut menghilang dalam kegelapan malam. Lalu Pak Yadi tertatih-tatih berjalan dalam kegelapan malam menuju ke rumahnya. Baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba langit yang setadinya gelap gulita perlahan-lahan awan hitam bergeser, lalu terlihat kerlap-kerlip bintang di angkasa yang menerangi jagat raya. Mungkin alam turut bersuka cita karena Pak Yadi telah lulus dalam tirakatnya. Di sepanjang perjalanan pulang ke rumahnya, beberapa kali ia melihat sekelebatan cahaya-cahaya putih. Namun ia tak menghiraukan semua itu. Dan sampailah ia di rumahnya tepat ketika terlihat semburat cahaya merah jingga dari ufuk timur, menandakan fajar telah menyingsing menyambut pagi. Beberapa waktu berlalu, entah dari mana datangnya berita. Ada beberapa orang datang dari tempat yang jauh ke rumah Pak Yadi. Mereka mengaku orang pintar yang mendapatkan wangsit untuk menemui Pak Yadi agar berkenan mengantar ke tempat Pak Yadi dahulu tirakat. Menurut mereka, jika mereka harus bertirakat di tempat itu beberapa malam lamanya untuk mendapatkan benda pusaka sesuai petunjuk yang mereka terima dari hal-hal gaib. Dan benar saja, setelah mereka menyelesaikan tirakatnya, mereka mendapatkan benda dimaksud. Bermacam-macam benda yang mereka dapatkan. Ada yang mendapatkan keris, batu akik, dan lain-lain. Namun menurut mereka pun mengalami gangguan-gangguan yang menyeramkan, persis seperti yang Pak Yadi alami dahulu. Pada suatu malam, tepatnya malam Jumat Kliwon, seperti biasa Pak Yadi kedatangan keluarganya dari alam jin yang biasa bertandang ke kamarnya. Setelah selesai berbincang-bincang, mereka pun kembali ke alamnya. Setelah mereka pergi, hadir berikutnya sosok kakek penunggu bukit yang kembali memberikan petuah-petuah pada Pak Yadi secara panjang lebar. Setelah itu, sosok kakek itu pun menghilang. Nah, dari kejadian awal menghilangnya Pak Yadi sampai saat itu, yang kemudian ia memiliki kemampuan-kemampuan dalam menolong orang banyak, mampu membuatnya terkenal ke berbagai pelosok desa. Sifatnya yang ramah dan penolong membuat ia banyak disegani orang. Dan satu hal lagi, semenjak ia mendapatkan benda pusaka dari sosok kakek, ia telah diangkat menjadi juru kunci sebuah bukit, sebagai perantara seseorang yang memiliki maksud mendapatkan pusaka dengan penghuni bukit tersebut. Semoga kisah ini dapat diambil pelajaran yang berguna. Dan silahkan berikan pendapat kalian tentang kisah ini di kolom komentar. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih pada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf
apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.